Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Selamat bertemu lagi dengan pelajaran sosiologi. Kali ini kita sampai pada bab ketiga yang akan membahas tentang ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Gambar di samping ini adalah merupakan bentuk ketimpangan sosial. Satu sisi ada perumahan-perumahan yang kumuh dan sisi lain terlihat gedung-gedung pencakar langit. Para siswa sekalian, tujuan pembelajaran ini setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat yang pertama memahami pengertian ketimpangan sosial, yang kedua mendeskripsikan pengaruh perubahan sosial terhadap ketimpangan sosial, yang ketiga mendeskripsikan upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial. Ada 4 hal yang akan kita pelajari pada materi ini. Yang pertama adalah mengenai pengertian ketimpangan sosial dalam masyarakat. Yang kedua atau B, bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Yang C, dampak ketimpangan sosial dalam masyarakat. Yang D, berbagai sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial. Ya. Baiklah para siswa sekalian, yang bagian A adalah ketimpangan sosial dalam masyarakat. Kita mulai dengan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Pengertian ketimpangan sosial. Menurut pemahaman Anda, apa yang dimaksud dengan ketimpangan sosial itu? Ya, ketimpangan sosial merupakan ketidakseimbangan yang terlihat jelas dengan adanya jarak atau gap di antara golongan-golongan di dalam masyarakat. Itulah pengertian dari ketimpangan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial, yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam, yang kedua adalah letak dan kondisi geografis, yang ketiga atau C adalah faktor globalisasi, yang keempat adalah kebijaksanaan publik, kebijakan publik, yang E adalah perbedaan kondisi demokratis, dan yang F adalah faktor internal individu atau kelompok. Ya. Bagian B, bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Bentuk yang pertama adalah ketimpangan antara golongan kaya dan miskin. Yang kedua, ketimpangan pemilik modal dan buruh. Yang ketiga, ketimpangan pembangunan. Yang keempat, ketimpangan kesempatan. Yang kelima, ketimpangan budaya lokal dan budaya global. Dan yang terakhir adalah ketimpangan gender. Ya. Kita lihat sekarang ketimpangan antar golongan, ini kaya dan miskin. Bandingkan keduanya pada gambar ini. Timbulnya ketimpangan sosial seperti pada gambar di atas dapat disebabkan oleh faktor pertumbuhan masyarakat menengah ke atas yang menanjak naik, adanya krisis global, rendahnya tingkat pendidikan, dan mental miskin yang dimiliki oleh masyarakat. Yang kedua adalah ketimpangan pemilik modal dan buruh. Ya. Mengapa ketimpangan pemilik modal dan buruh dapat terjadi? Ketimpangan pemilik modal dan buruh berkaitan dengan jaminan upah yang diterima oleh buruh. Jarak ketimpangan sosial semakin melebar ketika banyak pemilik modal tidak memberikan upah sesuai dengan standar upah yang ditetapkan pemerintah daerah. Beban pekerjaan pun tidak sebanding dengan upah yang diberikan. Sehingga pemilik modal adalah semakin kaya. Yang berikutnya adalah ketimpangan dalam pembangunan. Ketimpangan pembangunan terjadi akibat proses pembangunan yang belum merata dan hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu. Ketimpangan pembangunan di Indonesia
Di antaranya adalah ketimpangan antara desa dan kota, ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, antara kawasan perbatasan dan kawasan non-perbatasan. Sehingga perbedaan-perbedaan ini yang pembangunan belum rata, yang merupakan bentuk ketimpangan dalam pembangunan. Ya, yang keempat adalah ketimpangan kesempatan. Pada dua gambar yang bertolak belakang, yang satu mengenyam pendidikan dengan kesederhanaan, yang kedua gambar di sebelah kanan adalah mengenyam pendidikan dengan sudah mengenal IT. Yang kelima adalah ketimpangan budaya lokal dan budaya global. Ya. Ketimpangan budaya menunjukkan pada ketidaksepadanan posisi budaya yang dianut atau dijalankan oleh masyarakat. Ini disebabkan oleh adanya budaya populer atau pop culture yang berasal dari barat yang diikuti oleh masyarakat dunia. Akibatnya, budaya barat lebih digemari daripada budaya lokal, dan budaya lokal ini tersisih. Inilah yang merupakan ketimpangan budaya lokal dan budaya global. Yang berikutnya ada juga ketimpangan gender. Ya, ketimpangan gender ini ada marginalisasi perempuan, ada stereotip gender, ada subordinasi perempuan, ada kekerasan perempuan, dan ada beban ganda. Ya. Sekarang kita lanjutkan pada dampak dari ketimpangan sosial dalam masyarakat. Ada beberapa dampak ketimpangan sosial dalam masyarakat, dari diskriminasi sosial, monopoli kekuasaan, kecemburuan sosial, dan konflik sosial. Inilah yang akan kita pelajari. Ada 4 yang merupakan secara garis besar dampak ketimpangan sosial dalam masyarakat. Ya. Yang pertama, diskriminasi sosial. Perbedaan perlakuan antar kelompok meskipun mereka memiliki hak-hak yang sama. Pengecualian atau pembatasan kesempatan. Yang berikutnya, pengutamaan atau kecenderungan terhadap pihak tertentu. Ini diskriminasi sosial. Yang kedua, kecemburuan sosial. Apa itu kecemburuan sosial? Kecemburuan sosial merupakan kondisi munculnya perasaan tidak suka dari salah satu atau kelompok atau kelas karena adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga kelompok yang satu tidak suka atau cemburu dengan kelompok sosial lainnya. Berikutnya, ketiga, monopoli kekuasaan. Masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial sering menjadi objek penguasaan kelompok lain. Penguasaan oleh kelompok lain inilah yang disebut dengan monopoli. Sebagai contoh, penguasaan pemilik modal terhadap kelompok buruh. Yang keempat adalah konflik sosial. Ketimpangan sosial mengandung benih penyebab konflik. Suatu konflik dicirikan sebagai bentuk sebagai berikut, yaitu terdapat dua pihak atau lebih yang terlibat konflik. Yang ciri berikutnya, adanya tujuan tertentu yang dijadikan sasaran konflik. Yang ketiga, terdapat perbedaan pikiran, perasaan, dan tindakan. Yang keempat, terdapat situasi yang mendukung konflik. Inilah yang merupakan ciri-ciri konflik. Kita lanjutkan pada bagian D sekarang, berbagai upaya mengatasi ketimpangan sosial dalam masyarakat. Yang pertama, bagaimana mengatasi itu adalah
menjaga komunikasi sosial. Yang kedua, toleransi dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, sikap empati sosial. Yang keempat, sikap filantropi sosial. Ya. Menjaga komunikasi sosial. Ini upayanya yang pertama, yaitu melalui komunikasi sosial, masyarakat dapat menghilangkan sekat dan dapat terhindar dari prasangka, stereotip, kecemburuan sosial, dan konflik sosial. Yang kedua adalah toleransi dan menghargai perbedaan. 4 unsur yang ditekankan dalam toleransi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Yang kedua, mengakui hak setiap orang. Yang ketiga, menghormati keyakinan orang lain. Yang keempat, saling mengerti dan memahami. Inilah toleransi dan bagaimana menghargai. Ada 4 unsur ini. Yang ketiga adalah sikap empati. Empati sosial diartikan sebagai kemampuan seseorang merasakan keadaan yang dialami oleh orang lain. Melalui pelibatan empati dapat mendorong rasa peduli terhadap kelompok masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial. Yang keempat adalah sikap filantropi sosial. Filantropi sosial merupakan kegiatan yang menunjukkan kemurahan hati atau kedermawanan terhadap orang atau kelompok lain. Atas dasar apa seseorang atau kelompok melakukan filantropi sosial? Yang pertama, didasarkan respon terhadap realitas sosial. Ya, realitas sosial. Mungkin dia seperti rumahnya atau mungkin pendidikannya tadi yang sangat sederhana sehingga perlu bantuan. Atau yang berikutnya juga ini yang kuat motivasinya didasarkan pada ajaran agama. Bahwa kita mempunyai kedudukan sama di depan Tuhan, di hadapan Allah. Maka merupakan kewajiban kita untuk menolong sesama. Dan ini adalah berpahala. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.